Halo Sobat IT di seluruh Nusantara, bertemu lagi pada pertemuan yang kedua seri pembelajaran mesin learning. Semoga Sobat IT masih selalu dalam kondisi sehat, bugar, dan tetap bahagia dimanapun berada. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari dulu tentang kolaboratori. Kolaboratori itu salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Google bagi kita yang ingin belajar tentang Python dan mesin learning tentunya. Kita akan belajar bagaimana menggunakan Google Colab sehingga nanti ke depan harapannya ketika kita belajar mesin learning tidak perlu nginstall macam-macam di komputer kita. Cukup menggunakan Google Colab saja yang bisa dioperasikan secara cloud. Oke, sebelum mempelajari cara memakai Google Colab, pada video berikut ini saya akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana Google Kolaboratori. Selamat mendengarkan. Apa itu Google Colab? Jadi untuk kamu-kamu yang ingin belajar Python, machine learning, atau bahkan deep learning, tetapi kesulitan untuk memperoleh perangkat dan instalasi softwarenya, tenang saja. Google saat ini sudah memiliki produk Google yang berbasis cloud untuk para programmer dan researcher Python yang disebut dengan nama Google Colab. Seperti Google Drive, Google Doc, dan sebagainya, Google Colab ini gratis guys. Google Colab merupakan coding environment berbahasa pemrograman Python dengan format notebook. Jadi mirip sekali dengan Jupyter Notebook. Dengan kata lain, Google seolah-olah meminjami kita komputer berkinerja tinggi untuk membuat program-program berbasis Python. Dengan Google Colab, kita dapat membangun aplikasi berbasis deep learning tanpa harus instalasi software, karena semuanya bisa dilakukan secara cloud computing. Oke, ini adalah beberapa alasan mengapa harus menggunakan Google Kolaboratori. Yang pertama, Google Colab memudahkan kita untuk kolaborasi dalam pekerjaan bersama. Seperti halnya dengan Google Drive, maka Google Colab juga memberi kemudahan bagi pengguna untuk berkolaborasi dengan pengguna lain dalam suatu pekerjaan bersama. Sebagai contoh, kita bisa berbagi coding secara online dengan orang lain, melakukan eksperimen secara bersama-sama, atau sekedar untuk melihat dan mempelajari coding yang satu dengan yang lain. Yang kedua, Google Colab menyediakan akses GPU secara gratis. Tidak jarang pemrosesan data pada mesin learning tidak mampu dilakukan dengan baik jika hanya menggunakan CPU pada komputer. Karena biasanya mesin learning atau deep learning berhubungan dengan data-data yang besar. Apalagi jika data itu berupa gambar. Pasti akan sangat lambat jika diproses menggunakan CPU biasa. Untuk itu diperlukan pemrosesan menggunakan GPU atau Graphic Processing Unit yang memang dirancang untuk manipulasi dan mengubah memori dengan cepat sehingga dapat mempercepat proses yang dilakukan oleh komputer. Bayangkan guys, jika CPU hanya memiliki beberapa core saja, GPU ini memiliki beberapa ribu core. Bisa dibayangkan perbedaan kecepatan pemrosesan di antara keduanya. Tetapi tentu saja penggunaan GPU memerlukan biaya yang mahal. Nah, tenang saja karena salah satu kelebihan Google Colab ini adalah memberikan fasilitas untuk dapat menjalankan program pada server GPU yang disediakan secara gratis. Dengan Google Colab kita dapat mengakses GPU dengan spesifikasi tinggi, RAM setara 12 GB, serta disk setara 300 GB, dan masih bisa terhubung dengan Google Drive, GitHub, dan local drive kita. Hal ini tentu merupakan fasilitas yang luar biasa dari Google. Google Colab mengizinkan kita untuk mengakses GPU mereka hingga 12 jam dalam satu waktu. Saya kira ini lebih dari cukup untuk pemrograman machine learning atau deep learning. Yang ketiga, Google Colab menyediakan kemudahan integrasi.
Salah satu kemudahan dalam hal integrasi adalah kemudahan menghubungkan Google Colab dengan tools lain, seperti misalnya Jupyter Notebook pada lokal komputer kita, menghubungkan dengan Google Drive serta GitHub. Kelebihan lain adalah terintegrasi dengan perangkat lain seperti smartphone. Kita bahkan bisa mengawasi coding kita lewat smartphone. Jadi ketika proses training, kita bisa mengawasinya melalui browser di dalam smartphone yang terhubung dengan Google Drive yang sama. Itulah kemudahan integrasi yang disediakan oleh Google Colab. Yang berikutnya, tentu saja Google Colab mudah dioperasikan. Anda cukup masuk ke Google Colab, alamat URL-nya adalah http://colabresearch.google.com. Anda cukup login dengan akun Google yang Anda miliki. Kemudian Anda bisa bekerja dan memilih versi Python yang digunakan. Anda bisa memilih Python 2 atau Python 3 di dalam Google Colab. Yang mana ini sulit ditemukan jika menggunakan environment development yang lain. Jadi, dengan kemudahan-kemudahan tersebut, tentu Anda tidak ragu-ragu lagi untuk mencoba Google Colab, bukan? Mari kita mencoba bersama-sama. Selamat menikmati Google Colab. Baik, cukup menyenangkan kan Google Colab? Dimana kita tidak perlu install macam-macam, sudah tersedia di browser, kita tinggal pakai. Dan satu kelebihan Google Colab biasanya sudah memiliki library yang cukup lengkap ya, dibandingkan dengan ketika kita install Python biasa di desktop. Dan kalaupun library-nya kurang, kita tinggal install package-nya di Google Colab langsung, dan nanti package itu akan bisa digunakan. Oke, sekarang saya akan menjalankan Google Colab dan memberikan beberapa contoh penggunaan Google Colab untuk Python ya. Kita mulai. Nah, Google Colab bisa dibuka di browsernya, yaitu colab.research.google.com. Nah, sebelum itu kita harus login Google dulu ya. Kita login Google dulu dengan menggunakan akun kita. Baru setelah login, kita buka colab.research.google.com. Kita enter. Nah, muncul tampilan seperti ini. Satu tampilan awal Google Colab. Selamat datang di Kolaboratori. Yang di bawah ini adalah file-file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Atau kalau kita pengen membuat file baru untuk menuliskan kode-kode dalam Python, kita bisa klik notebook baru ya, ada di pojok kanan bawah ini. Kita klik saja. Oke, nah kita langsung masuk pada editor Google Colab. Kalau kita lihat, kita masuk pada editor Google Colab yang seperti ini. Jadi di dalam editor Google Colab disediakan dua jenis baris. Yang pertama adalah baris code dan kedua adalah baris teks. Kalau baris code itu digunakan untuk mengetikkan kode-kode program, sedangkan baris teks itu digunakan untuk mengetikkan dokumentasi dari program tersebut. Kita bisa mengetikkan bebas kalau di baris teks. Contohnya, kalau yang seperti ini, yang sudah ada ini adalah baris code. Di situ kita bisa mengetikkan coding program. Tapi kalau kita mau menambahkan baris teks, kita tinggal tekan teks saja. Nah, seperti ini. Kalau kita mengetikkan sesuatu, misalnya, ini adalah baris teks untuk membuat dokumentasi coding, misalnya. Kita bisa mengetikkan bebas di sini. Nah, jadi ini yang bawah adalah baris teks, sedangkan yang atas adalah baris code. Nah, saya bisa mengetikkan contoh kode program ya. Misalnya print hello dunia. Nah, ini adalah coding. Untuk menjalankan codingnya, kita tinggal tekan
tombol run yang ada di sebelah kiri dari baris itu, atau tekan Ctrl Enter. Tekan run ini juga bisa, diklik saja, atau tekan Ctrl Enter. Misalnya saya klik tombol run. Oke, nah ini adalah outputnya. Jadi yang atas ini adalah codingnya, yang bawah adalah outputnya. Nah, ini juga kita bisa memindah coding maupun teks ini ke atas ataupun ke bawah. Caranya dengan tinggal menekan tombol yang ada di sebelah kanan. Ini ada panah atas untuk menaikkan sel. Nah, kalau misalkan tulisannya mau kita pindah ke atas, nah kita tinggal naikkan ke atas atau turunkan ke bawah untuk pindah ke bawah. Tinggal kita mainkan saja. Nah, misalnya, nah nih, jadi yang baris atas adalah teks untuk membuat dokumen, kemudian di bawahnya ini adalah baris coding. Kalau kita mau menambahkan kode-kode program, boleh langsung di dalam baris yang sama. Nah, misalkan langsung mengetikkan di sini. Misalnya. Nah, kalau kita jalankan lagi, maka dia akan muncul di bawah ini. Atau kita bisa menambahkan kode baru sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kita tambah kode, di bawahnya kita ketikkan lagi kode-kode program yang kita inginkan. Nah, semacam itu. Nah, tetapi sebelumnya akan kita tambahkan teks dulu ya untuk dokumentasi. Berikut adalah kode program untuk menghitung luas persegi panjang misalnya. Oke, lalu saya klik kode program di bawahnya, baris program di bawahnya, kita ketik sebuah program seperti ini misalnya. Panjang sama dengan Nah, kita sudah mengetikkan kode program untuk menghitung persegi panjang. Kalau kita jalankan, kita run saja. Nah, masukkan panjang misalnya 100, masukkan lebar 50. Nah, luas persegi panjang adalah 5000. Misalnya semacam itu. Oke, jadi kita bisa langsung mengetikkan kode-kode Python di dalam Google Colab. Ya, seperti itu. Saya akan buat satu contoh sederhana lagi. Misalnya kita contoh looping. Ini sekalian kita mengingat-ingat program Python ya bagi yang belum terlalu sering menggunakan Python. Oke, saya tambah kode lagi. Misalkan saya mengetikkan contoh perulangan for I in range 5 misalnya, titik 2. Kemudian kita ketik print nilai I. Nah, oke. Kita jalankan. Nah, ini adalah perulangan 1 sampai dengan 5, tetapi Python selalu memulai dari 0 ya. Jadi 0 dicetak 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita coba contoh untuk logika ya. Kita tambahkan teks lagi. Contoh logika. Kita tambahkan kode. Nah, misalnya kita mengetikkan seperti ini. Float input masukkan nilai Anda. Nah, if nilai lebih dari 60 misalnya, Anda lulus, else Anda tidak lulus. Nah, lalu kita jalankan coba. Masukkan nilai Anda 30. Enter. Anda tidak lulus.
Nah, masukkan nilai Anda 90, enter. Anda lulus. Oke, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa kolaboratori bisa langsung digunakan untuk mengetikkan kode-kode program yang kita inginkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menyimpan kode-kode ini? Nah, di bagian atas itu ada untitled IPYNB ya. IPYNB itu adalah format filenya. Format filenya adalah format Jupyter Notebook, ya, makanya IPYNB. Yang kalau kita download nanti bisa dijalankan di Jupyter Notebook pada desktop yang kita miliki. Nah, kita bisa mengubah nama ini, tinggal kita double klik aja di untitled IPYNB, lalu diubah namanya, misalkan latihan pertama. Lalu di enter. Oke. Kalau kita save, tinggal kita file save saja. Simpan, file simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, lalu kalau kita mau mengecek di manakah file latihan pertama kita ini berada, nah, kita bisa membuka Google Drive ya, drive.google.com. Oke, kita cari di Google Drive. Nah, dia langsung muncul di sini latihan pertama IPYNB kan, sudah masuk di sini. Tetapi posisi folder di dalam Google Drive-nya dia ada di folder yang namanya Colab Notebook. Nah ini, Colab Notebook. Kalau kita buka Colab Notebook, nah maka dia akan ada file yang namanya latihan pertama. Nah ini adalah file yang tadi sudah kita buat. Kalau kita pengen menjalankan atau membuka file latihan pertama ini, nanti kita tinggal klik kanan, kemudian open with Google Collaboratory. Maka nanti file latihan pertama ini akan dijalankan, gitu, akan dibuka seperti ini. Oke, nah berikutnya kita akan coba pelajari bagaimana kolaboratori bisa menghubungkan antara coding-coding kita dengan file-file yang ada di Google Drive. Misalnya ketika kita membuat machine learning, maka file-file yang kita miliki akan kita simpan di Google Drive dulu. File data yang kita miliki akan kita simpan di Google Drive dulu. Misalkan dataset baik berupa CSV, TXT, ataupun dataset yang lain. Lalu dari Google Colab kita memanggil dataset yang ada di Google Drive tersebut. Kita bisa memanggilnya. Oke, kita tambahkan satu latihan menghubungkan dengan Google Drive. Oke, saya tambahkan satu kode di bawahnya. Nah, untuk menghubungkan ke Google Drive, kita bisa mengetik begini. From google.colab import drive. Nah, drive mount content drive dalam tanda petik. Nah, kalau ini kita jalankan semacam ini. Nah, maka kita diminta untuk memasukkan authorization code di sini. Nah, authorization code-nya bisa kita dapatkan di browser yang sudah ada linknya di sini. Kita tinggal klik saja linknya. Nah, kalau kita klik linknya, maka dia akan masuk ke akun-akun yang kita miliki. Nah, kita mau pakai akun yang mana? Nah, misalnya kita akan masuk ke akun sekolah IT ya. Oke, kemudian di bawah ada hello, make sure you trust Google Drive file stream. Kalau kita oke, kita klik allow saja. Nah, please copy this code, switch to your application and paste it there. Nah, saya copy ini,
Ya, ini tinggal diklik tombol copy yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian saya paste di authorization code. Ya, tinggal kita paste di sini, kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, kita sudah terhubung dengan Google Drive, yaitu Google Drive-nya sekolah IT. Nah, kita bisa ketikkan satu kode lagi, misalnya untuk melihat isi dari Google Drive yang ada di sana ya. Misalkan kita ketik ls drive, my drive, collab notebook. Kita jalankan, kita lihat isi dari Google Drive yang ada di sana. Nah, ini adalah file-file yang ada di Google Drive sekolah IT. Kalau kita mau lihat, nah kita bisa masuk ke Google Drive-nya sekolah IT. Nah, ini realnya kan ada di sini ya. Collab notebook. Kalau kita buka, nah ada ini, capture foto, halo dunia, Math IPNB. Sama dengan apa yang ditampilkan di dalam hasil running Python-nya. Capture foto, halo dunia, Math IPNB. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mengkoneksikan antara Google Colab dengan Google Drive kita. Dengan cara seperti ini. Oke, ini adalah latihan awal kita ya untuk memasukkan kode-kode program di dalam Google Colab sampai bagaimana melakukan koneksi antara Google Colab dengan Google Drive. Sekarang saya akan memberikan contoh beberapa kode program tentang pemanfaatan library menggunakan Google Colab. Kita akan buat file baru dulu, file, kemudian notebook baru. Oke. Nah, karena ini adalah notebook baru, maka saya akan mulai dengan mengkoneksikan Google Colab ini dengan Google Drive. Saya jalankan. Oke, seperti biasa kita minta otorisasi. Kita pilih sekolah IT. Kalau akses, kita copy linknya, kita paste di kotak yang sudah disediakan, kemudian kita enter. Nah, kita sudah terkoneksi ke Google Drive. Kita coba bisa lihat isinya seperti tadi. Oke, ini adalah isi dari Google Drive kita. Nah, satu library yang akan kita gunakan pertama adalah Pandas. Nah, Pandas ini merupakan library untuk memanipulasi data, seperti membuat tabel, mengubah dimensi, mengecek data, termasuk membaca data dari berbagai format, seperti TXT, CSV, TSV, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan Pandas, tentu saja yang pertama kita import Pandas. Cukup diketikkan saja dengan import Pandas SPD. Kalau Pandas ini sudah disediakan oleh Google Colab, maka ketika kita run atau kita jalankan, tidak muncul error apa-apa. Tetapi ada library tertentu yang belum ada di Google Colab, sehingga ketika kita jalankan dia akan error. Nah, kalau seperti itu kita harus install dulu library-nya di dalam Google Colab. Tapi Pandas ternyata sudah terkoneksi, sudah terinstall di dalam Google Colab. Nah, saya akan memasukkan dulu file yang akan kita ambil. Tadi file gaji ya, file data gaji. Kita upload dulu ke Google Drive aja. Kita upload, nah data gaji kita masukkan di Google Drive. Oke, sudah ada data gaji di sini. Nah, lalu di dalam Colab kita tinggal ketikkan
kode program seperti ini. Kita masukkan data gaji. Gaji sama dengan PD read CSV. Ini adalah nama foldernya. Tadi kan ada di folder Colab Notebook ya, data gaji CSV. PD ini adalah pandas, karena ada import pandas SPD. Memanggil file gaji yang sudah kita import ke Google Drive itu kita menggunakan library pandas tersebut. Kalau kita jalankan, oke, tidak ada error, berarti bisa diproses oleh Google Colab. Kemudian kita tambahkan satu kode lagi, misalnya untuk menampilkan data gaji. Oke. Print out gaji. Nah, data gaji sudah tampil di sini nih. Ya. Sudah tampil di sini sesuai dengan isi dari file gaji yang kita masukkan. Artinya data gaji yang ada di tabel data gaji CSV sudah bisa kita tampilkan di sini. Nah, saya akan mencoba membuat grafik dari tabel gaji yang dihasilkan tersebut. Nah, untuk membuat grafik itu library yang digunakan adalah Matplotlib namanya, sehingga kita harus import Matplotlib. Nah, Matplotlib itu library yang biasa digunakan untuk membuat grafik. Oke, nah, kita bisa lakukan visualisasi dengan seperti ini. Nah, kita buat satu variabel yang namanya data, yang isinya adalah file gaji yang tadi sudah kita masukkan. Kemudian kita buat grafik scatter plot. Kita bisa jalankan, kita bisa running. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan dari data yang sudah kita masukkan di dalam tabel gaji. Tapi kalau kita akan membuat grafik semacam ini, ya kita harus menggunakan library Matplotlib seperti ini. Nah, dengan demikian kita sudah bisa memasukkan file ke dalam Google Drive dan dibaca oleh Google Colab, bisa ditampilkan dan bahkan bisa dibuat grafiknya menggunakan Matplotlib. Oke, sudah 30 menit kita bersama-sama. Saya berharap pada sesi ini Sobat-Sobat IT sudah bisa menggunakan Colaboratory untuk nantinya membuat kode-kode program menggunakan Python, khususnya untuk belajar machine learning. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.